Akibat janji terlalu manis, Anies dilaporkan warga Petamburan ke Ombudsman, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies baru-baru ini dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dia diadukan oleh warga Rumah Susun Petamburan, Jakarta Pusat. Kalau ingat Petamburan pasti ingat dengan kelompok Sok Suci yang sekarang entah gimana nasibnya setelah imam besarnya masuk sel penjara. Tapi kita kesampingkan itu karena mereka bisa dikatakan sudah tamat. Tidak ada lagi perlawanan dari mereka meskipun hanya bisa merepet sesekali. Warga Rusun Petamburan kesal karena janji Anies Baswedan membayar ganti rugi sebesar 4 miliar rupiah tidak kunjung ditepati. Pengacara publik LBH, Charlie Al-Bajili, membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan janji ganti rugi diutarakan oleh Anies pada 15 Januari 2019 lalu, tapi janji tersebut tidak pernah terrealisasi hingga sekarang. Dalam pengaduan tersebut, warga diterima langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, kata Charlie kepada wartawan. Charlie melanjutkan perkara ini bermula pada tahun 1997 saat Pemprov DKI Jakarta menggusur 473 kakak warga RW 09, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan lahan sepihak dan juga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami. Warga kemudian menggugat Pemprov DKI yang kemudian dikabulkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 107/PDT-G/2003/PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 377/PDT-2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2409/KPDT-2005 tanggal 26 Juni 2006, kata Charlie. Dengan dikabulkannya putusan tersebut, warga meminta haknya kepada Pemprov DKI Jakarta. Tapi kenyataannya sulit karena tidak ada itikat dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengajukan peninjauan kembali atau PK dan hasilnya ditolak melalui putusan Mahkamah Agung nomor 700/PK.PDT-2014. Pemprov DKI kemudian mengajukan permohonan status non-executable kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya sama, ditolak. Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami, kata Charlie. Masalah ini sudah berlangsung sangat lama, sejak tahun 1997. Saya pun tidak tahu siapa gubernur saat itu. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya full tanggung jawab Anies. Akan tetapi, ini jadi masalah ketika Anies kata mereka menjanjikan uang ganti rugi sebesar 4 miliar rupiah. Masalah muncul ketika ada orang yang memberi harapan tinggi dan diberi harapan pun berharap setinggi-tingginya. Di satu sisi masalah ini sudah menahun sehingga bisa dikatakan agak sulit penyelesaiannya. Di sisi lain warga pun terlalu banyak berharap kepada Anies, double sengsaranya ketika mereka termakan mentah-mentah permen manis atau janji yang dijual oleh Anies. Sudah tahu Anies itu mulutnya mudah mengumbar janji, tanpa dipikir apakah bisa menepati atau tidak. Warga aja yang mau percaya begitu saja. Kalau apa yang warga keluhkan ini benar, maka Anies semakin mengukuhkan diri sebagai gubernur yang terlalu banyak mengumbar janji muluk. Kalau tidak mau disebut pembohong, ada kesan kuat, dia berani membuat janji segila apapun demi mencapai ambisinya. Kalau dihitung satu persatu, entah sudah berapa banyak warga yang menjadi korban janji manis Anies. Hitungan kasar untuk program rumah DP 0 rupiah saja pasti banyak yang tertipu. Sejarah pangsa pasar warga berpenghasilan menengah ke bawah cukup banyak. Anies seolah paham bahwa menjual janji manis kepada kalangan tersebut tetap terbukti efektif. Hanya dengan modal tebal muka dan kemampuan mengolah kata, banyak yang akan terperdaya. Memang sudah tepat kalau warga melaporkan Anies karena bukan sekali ini saja Anies menjual janji semurah obral besar-besaran. Dia sesekali harus diberi pelajaran. Memang selama ini dia selalu aman dari berbagai masalah yang jelas terpampang. Mungkin hanya rakyat yang bisa menghukumnya dan memberi tamparan keras. Ucapan Ahok soal dia tidak mau berbohong untuk menjadi gubernur masih terngiang di pikiran kita. Dan semakin kita melihat Anies selama 4 tahun terakhir ini, semakin benar perkataan Ahok. Aktivis mahasiswa yang serukan demo turunkan Jokowi divonis 8 bulan penjara. Nasihat hukum kami kecewa. Dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
polisi telah menangkap aktivis mahasiswa bernama Rizwan Saulisa karena mengunggah gambar yang berisi hasutan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Kapolresta Palu Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Suryanugraha Simatupang, mengatakan Risman ditangkap di rumahnya di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, pada Minggu 25 Juli 2021. Sementara itu, menurut Kepala Subbagian Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Isa Leatemia, unggahan tersangka di media sosial bernada ujaran kebencian. Unggahan itu diunggah oleh tersangka di akun media sosialnya 21 Juli 2021 lalu. Saat itu tersangka menyebut dan mengajak massa untuk gelar aksi mencopot jabatan Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon. Untuk itu, pihaknya menjerat aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ambon itu dengan pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Perbuatan tersangka menyebarkan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam undang-undang, katanya pada Senin 26 Juli 2021. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memvonis mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Rizman Saulisa, yang menyerukan demonstrasi menurunkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku Murad Ismail. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Ambon ini divonis selama 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai Luki Rombot Kalalo di Pengadilan Negeri Ambon pada Jumat 23 Oktober 2021. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Risman telah melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964, Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik. Tanggapan penasihat hukum. Menanggapi putusan hakim tersebut, salah satu penasihat hukum terdakwa, Hamid Fakaubun, mengaku kecewa dengan putusan hakim yang memvonis kliennya 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Menurut Hamid, putusan hakim tersebut tidak mempertimbangkan sejumlah fakta persidangan. Kami kecewa dengan vonis yang diberikan karena hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Tentu, selaku penasihat hukum, dengan melihat semua fakta persidangan, kita berharap klien kita bebas dari segala tuntutan, tapi faktanya dia dihukum, kata Hamid kepada Kompas.com pada Selasa 26 Oktober 2021. Hamid menjelaskan saat ini tim kuasa hukum sedang membahas masalah tersebut guna memutuskan apakah akan melakukan banding terkait putusan hakim atau tidak. Sebentar, ini akan rapat untuk membahas masalah ini karena kemarin saat ditanya hakim kita menjawab masih pikir-pikir. Kita juga sudah koordinasi dengan keluarga dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada tim PH. Jadi kita tunggu Direktur LBH sebentar dan kita akan putuskan langkah selanjutnya, ungkapnya. Risma sendiri sudah 3 bulan menjalani penahanan di Lapas Ambon. Apabila tim kuasa hukum memutuskan menerima putusan hakim, maka hukumannya harus dijalani Rizman Saulisa tersisa 5 bulan. Karena status Risma saat ini mahasiswa semester akhir di Universitas Patimura, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak lapas untuk mempermudah studi kliennya itu. Kita akan bicara dengan pimpinan lapas dulu karena Rizman ini statusnya mahasiswa semester akhir agar dia bisa melakukan aktivitas studinya juga karena ada hal-hal yang urgent yang harus dilakukan di kampus, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya mahasiswa di Ambon bernama Rizman Saulisa ditangkap sejumlah polisi di kawasan Poka, Kecamatan Teluk Ambon pada Minggu 25 Juli 2021 malam. Dia ditangkap setelah menyerukan aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di akun media sosial. Saat itu Risman juga mengunggah seruan mencopot Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon. Risman kemudian diperiksa kurang lebih 8 jam dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin pagi. Polisi pun menjerat tersangka dengan pasal 45A sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.